Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur Allah berikan kesempatan kita pagi hari ini ketika kita membuka mata kita tadi malam. Itu tak artinya bahwa Allah masih memberikan rezeki pada kita semuanya. Rezeki waktu kita untuk bisa tahajud, rezeki untuk bisa bersujud kepada Allah, bisa bernafas, ya. Dan itu semuanya tidak terhitung jamaah sekalian. Allah berikan kesempatan kita untuk memperbaiki amal-amal kita, sehingga siapapun kita yang masih amal-amalnya belum bisa rutin, ya, tiap malam tahajud, masih belum bisa baca Quran setiap hari, saya mengajak mari kita tetap, ya, rutinkan baca Quran kita, tahajud kita, duha kita, karena kita ini sedang berjalan untuk menghitung waktu kematian kita terus, ya, semakin dekat jamaah sekalian. Apalagi wajah-wajah saya lihat ini sebagian, ya, meskipun juga enggak selamanya yang tua itu cepat, ya. Yang muda juga banyak lebih dahulu daripada yang tua. Jamaah sekalian, subuh hari ini saya menceritakan ada seorang anak kurang lebih usia 7 tahun. Dia mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukabah wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai bapakku, aku melihat dalam sebuah mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan itu mereka sujud kepadaku, gitu, ya. Ini mimpi, ya, mimpi. Kalau bapaknya itu orang Surabaya paling nak sedikit waras, ya, gitu. Ini bapaknya adalah seorang nabi, ya, yaitu Yakub alaihissalam. Sehingga bijaksananya luar biasa, ya, sangat bijaksana, ya. Dia mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka li ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan yang indah-indah seperti ini kepada kakakmu, ya, mereka akan membuat sebuah rencana-rencana yang tidak baik kepadamu. Karena tahu kakaknya ini kurang suka kepada Yusuf karena kedekatan Yusuf dengan orang tuanya. Ini cerita tentang Nabi Yusuf jemaah sekalian, ya. Dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 1 sampai ayat 111. Kalau kita baca satu persatu, ini kurang lebih 6 lembar, ya. Kita baca satu persatu surat kisah Yusuf ini luar biasa jemaah sekalian. Kaidah yang berlaku adalah bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulang kembali ayat itu, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena hidupnya Nabi Yusuf ini, Pak, liku-likunya luar biasa. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan antara mimpi sampai terwujudnya mimpi itu, ya, kurang lebih 40 tahun lamanya. Di sini awal-awal disebutkan mimpi itu, ayat yang keempat ini, ya. Nanti di bagian akhir ayat ke-100 itu, ya abati, ya, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai bapakku, sesungguhnya inilah takwil dari mimpiku dulu. Nah, gitu, ya. Jadi dulu mimpi, sampai akhir surat ini juga disampaikan Yusuf, wahai ayahku, ini adalah takwil mimpi yang dulu pernah aku lihat ketika masih 7 tahun. 7 tahun tambah 47 Pak, ya.
Masya Allah. Ibnu Katsir menyebutkan tidak 40, ada riwayat yang lain mengatakan 80 tahun. Bayangkan ya, ujian Nabi Yusuf mulai dari dimasukkan di dalam sumur Pak ya, sampai menjadi seorang raja itu kurang lebih 80 tahun. Kalau kita ambil yang pendek ya 40 tahun. Ini ujian yang luar biasa beratnya ya, ujian berat. Terpisah dari orang tua, terpisah dari kakak-kakaknya, terpisah dari kampung halaman. Kalau mondok kan 6 tahun selesai Pak ya, itu pun sudah sering didatangi orang tua lagi. Ini nggak ketemu sama orang tua, nggak ketemu kakak, keluarga nggak ada gitu ya. 40 tahun lamanya jemaah sekalian. Ya Allah, fa inna ma'al usri yusra. Kita baca satu persatu bahwa kisah Yusuf ini justru dengan dimasukkan dalam sumur itu akhirnya dia sampai ke Mesir gitu ya. Meskipun jadi budak. Kemudian digoda oleh seorang wanita, masuk penjara. Justru dari penjara itulah akhirnya dia menjadi seorang menteri. Nah, ya. Jadi urut-urutannya begitu. Ya. Allah sudah mendesain sebelumnya luar biasa ya, dengan banyak ujian-ujian yang sangat luar biasa. Kalau kita diuji hanya 1 pekan, 2 pekan itu ya nggak seberapa lah ya. Minyak goreng langka gitu ya, paling berapa bulan kan gitu aja. Ya. Ini 40 tahun jamaah sekalian, 40 tahun ya, antara masuk sumur sampai menjadi seorang raja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ceritanya adalah bahwa Nabi Yakub ini punya 12 anak ya. Kalau kita ibaratkan bulan itu ada 12 ya. Kemudian di antara bulan-bulan itu semuanya bagus ya. Tetapi ada 1 bulan yaitu bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di antara 12 anak ini ada 1 yang istimewa, yaitu Yusuf alaihissalam. Jadi tadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, saya melihat 11 bintang, itu adalah kakak-kakaknya Pak. Kakak-kakaknya wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Jadi kakak-kakaknya dan bapaknya dan ibunya nanti suatu ketika akan tunduk dan berhormat kepada Yusuf alaihissalam. Tapi nanti 40 tahun ya, setelah melewati banyak ujian yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi 12 kakaknya ini memang tidak suka kepada Yusuf karena iri Pak ya, kedekatan orang tua kepada Yusuf ini. Mereka masukkan di dalam sumur. Dalam sumur 7 tahun masuk dalam sumur ya. Kita bayangkan masih 7 tahun. Masih kecil, anak SD ya. Nangis, biasalah nangis kan begitu ya. Siapa yang dengar ya? Allah Maha mendengar. Jemaah sekalian, tidak hanya dimasukkan sumur, tapi setelah itu adalah dijual ya. Karena setelah itu diambil kembali oleh kakak-kakaknya dan ada kafilah yang lewat, dijual sama kafilah itu. Disebutkan bisamanin bakhsin ya, pada pertengahan ini. Fasyarahu bisamanin bakhsin. Dijual dengan harga yang sangat tidak sebanding sama sekali. Ya, sangat tidak sebanding. Kalau dalam tafsir disebutkan bisamanin haram, dengan harga yang haram, itu enggak ada itu menjual manusia kok dengan harga segitu. Karena memang mereka kakak-kakaknya menjual itu, jemaah sekalian, tidak untuk mendapatkan uang, tetapi adalah untuk menjauhkan Yusuf dari kedua orang tuanya. Maka dibawalah Yusuf oleh kafilah itu menuju ke Mesir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak istimewa yang dimiliki oleh Yusuf ketika itu, dia mengatakan kepada pembelinya, "Wahai Tuan, berikan aku kesempatan untuk pamit kepada orang-orang yang menjual saya." Kata tuannya, "Ya, segera, jangan lama-lama." Gitu ya. Jamaah sekalian, akhirnya Yusuf pamit ya kepada kakak-kakaknya itu. Disalami satu persatu. Bayangkan, disalami satu persatu. Pegang kuat gitu ya. Padahal ini adalah adiknya. Ya, adiknya kan ya, disalami dan dijual gitu ya. Disalami. Dan dia mengatakan, "Hafidzakumullah wa in dayya'tumuni." Semoga Allah menjaga kalian dan kita semuanya meskipun kalian tidak begitu menjaga diriku. Hafidzakumullah wa in dayya'tumuni.
semoga Allah memelihara kalian meskipun aku tidak begitu terpelihara oleh kalian. Hafizakumullah wa in dayya'tumuni, semoga Allah mencintai kalian meskipun kalian tidak terlalu cinta kepadaku. Masya Allah. Ini akhlak yang luar biasa, ya. Tidak ada rasa sakit hati apapun dari Yusuf ya kepada kakaknya. Padahal dia punya kesempatan untuk membongkar itu semua kan. Jika dibongkar jamaah sekalian, ini kafilah akan menyelesaikan dengan orang tuanya Yusuf dan dicari itu. Ini ada anak kok mau anak kecil dijual oleh kakaknya gitu ya. Itu bisa dibongkar itu. Tapi inilah akhlak yang luar biasa bahwa Yusuf menutupi aib kakak-kakaknya, aib saudara-saudaranya, meskipun dengan cara itu sangat menyakitkan sekali jemaah sekalian. Bayangkan dijual lalu menjadi budak loh, sudah dimasukkan sumur, dijual ya Pak ya, jadi budak kan gitu. Jadi budak dibawa ke Mesir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, liku-liku yang sangat luar biasa. Tidak sampai di sini jemaah sekalian, ketika sampai di Mesir dapat ujian lagi nih ya. Ketika usia sudah 20 tahun ya. 20 tahun itu masa-masa ya anak-anak remaja, sudah dengan lawan jenis itu sudah mulai senang ya. Kata Allah diceritakan warawadathu allati huwa fi baitiha, ayat yang ke-23 ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Wah, ini ya ujian anak muda nih ya. Masih muda ya, waktunya suka dengan lawan jenis, ternyata Imru'atul Aziz ya, Imru'atul Aziz yaitu istri dari penguasa itu ternyata suka pada Yusuf. Rawadathu, yaitu dengan penampilan. Nah ya. Anak muda lalu didatangi wanita yang penampilannya dibuat yang semenarik mungkin. Waduh. Ya. Ini adalah godaan yang luar biasa. Tidak hanya penampilan jemaah sekalian ya. Wa ghallaqatil abwab. Pintunya dikunci. Kuncinya dipegang sama Imratul Aziz tadi itu. Wah, gimana ini? Dalam sebuah kamar sudah penampilannya sudah ya begitu gitu ya. Pintunya dikunci loh ya. Yang ketiga, wa qalat hai talak. Dan dia mengatakan hai talak. Hai talak itu adalah sebuah kata-kata yang menggoda gitu. Ya apa itu bahasa anak muda sekarang ya. Iya kemarilah gitu ya. Sinilah dekatlah gitu ya. Jadi ngajak gitu Pak ya, ngajak. Ya Allah. Ini adalah sebuah godaan yang luar biasa ya. Yang ya sampai-sampai Allah juga ceritakan itu ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Loh gitu ya. Perempuannya hammat bihi ya, mau sama Yusuf ya. Wa hamma biha. Oh, sampai Yusuf pun gitu ya. Yusuf itu pun ya, itu juga hamma biha begitu. Juga terbersit itu perasaan yang wah gitu ya. Wah itu kepada perempuannya. Nah, disitulah jemaah sekalian, ini Nabi ya, sehingga Allah meluruskan. Ini kalau tergoda bahaya, ini Nabi kan itu dijaga Allah. Laula an ro'a burhana Rabbi. Kalau dia tidak melihat burhan di situ adalah ditafsirkan adalah dia melihat orang tuanya. Ya. Ketika dia sudah mulai melihat wah kepada perempuan ya, sudah penampilannya cantik, ya pintunya dikunci lagi, lalu sudah ngomong ya, hai talak. Ini memanggil-manggil gitu ya. Ini jadi seorang wanita memang tidak boleh banyak ini suara adalah sebagian dari godaan. Makanya hati-hati dalam bersuara bagi emak-emak ya, dari terutama yang muda-muda ya, wanita. Wala takhda'na bil qaul. Ya, itu rambu-rambu yang ada di dalam Islam, bahwa seorang wanita itu tidak boleh meliuk-liukkan suaranya sehingga bisa menggoda orang lain. Ya, meliuk-liukkan, melembut-lembutkan. Kalau lembut oke lah ya. Tapi kalau dibuat-buat sampai ya bikin orang tergoda, ini nggak boleh ya. Wala takhda'na bil qaul. Jamaah sekalian, ini 3 godaan yang dihadapi oleh Yusuf ketika itu ya. Masya Allah ya.
Burhan, akhirnya dia melihat itu. Melihat burhan, yaitu orang tuanya dalam kondisi yang menangis dan kecewa kepada Yusuf alaihissalam. Ini burhan ya, burhan. Jadi Allah berikan burhan kepada Yusuf. Tafsir yang lain menyebutkan melihat azab api neraka. Sehingga yang tadinya itu sudah mulai wah gitu ya, akhirnya tertahan jamaah sekalian. Melihat orang tuanya, melihat api neraka begitu. Maka siapapun anak muda kalau sudah mulai agak tergoda, maka dia harus bagaimana bisa mendapatkan burhan itu. Ingat kepada orang yang dicintainya, orang tuanya. Gitu. Ya, tidak hanya anak muda, kadang-kadang bapak-bapak juga ya, ketika melihat ya, temannya dulu gitu ya, wah kok menarik, itu harus ingat kepada istrinya di rumah yang setia gitu Pak ya. Ingat kepada orang yang dicintainya gitu. Oh, sang istri yang luar biasa yang selalu mendampingi kita dalam hidup kita ini, mendampingi ketika mendaki dalam sebuah kehidupan ya. Jadi orang yang setia adalah orang yang siap menemani kita ketika kita mendaki. Bukan orang yang ketika siap menunggu di atas Pak ya. Kalau di atas nunggu banyak lah itu. Tapi yang siap mendaki bersama-sama inilah orang yang setia dan yang luar biasa bersama kita, yaitu istri yang mulai sejak awal itu berjuang bersama-sama kita. Ingat kepada orang yang dicintai. Nah, ya. Kalau seorang masih muda, ingat kepada orang tuanya. Kalau bapak-bapak ini ya masih muda, kan bapak-bapak muda kan ada di sini ya. Ya. Kalau sudah mulai tergoda gitu ya, dengan yang di luar ingat kepada istri. Ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh kayaknya sudah enggak lagi Pak ya. Tapi ada loh sepuh masih suka itu ya dengan emak-emak gitu ya, ada juga itu. Maka lihatlah burhan ya, ingat kepada orang yang dicintainya, ada anak-anak di rumah ya, istri yang setia, burhan Rabbi. Ini adalah godaan yang terjadi pada Yusuf alaihissalam. Ya. Sudah begitu jamaah sekalian, ternyata apa? Ternyata ketahuan oleh suaminya dari Imratul Aziz ini. Jadi pas waktu itu dibukalah oleh suaminya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Akhirnya Yusuf masuk di dalam penjara. Betul kan? Masuk penjara itu. Sudah godaannya luar biasa, masuk sumur, dijual ya Pak ya. Jadi budak. Digoda oleh wanita. Masuk penjara setelah itu. Ya Allah. Padahal enggak salah dia, enggak salah ya. Disebutkan di sini wasyahida syahidum min ahliha. Jadi ahli apa itu? Ahli pidana Pak ya, yang tahu hukum lah dan tahu tentang psikologis seseorang itu menyaksikan kasus ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Allah ceritakan ya. In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat. Kalau yang robek itu bagian depan fasadaqat, maka perempuannya ini enggak salah. Yang salah laki-lakinya. Kalau Yusuf itu yang robek di depannya Pak, maka yang salah laki-lakinya, perempuannya enggak salah. Berarti kan dia memaksakan diri ya. Wa in qudda qamisuhu min dubur. Nah, tapi kalau yang robek itu adalah belakangnya gitu ya. Maka dapat. Ini bohong yang perempuannya ini ya. Ternyata setelah dilihat jamaah sekalian ya. Apa yang terjadi? Yang adalah bahwa Nabi Yusuf yang robek adalah bagian belakang. Itu orang istana tahu semua itu. Orang istana tahu. Tapi yang namanya zaman-zaman segitu Pak ya, hukum itu lebih memihak kepada kekuasaan. Hukum itu lebih memihak kepada kekuasaan. Meskipun orang itu ya benar gitu ya, tidak boleh mencoreng istana gitu. Maka dijebloskan di dalam penjara gitu. Semoga ya kita di era yang tidak seperti mereka ya. Semoga, saya berharap ini ya, berharap dimanapun negara semoga tidak terjadi lagi era-era seperti itu, di mana hukum lebih berpihak kepada kekuasaan. Harapan saya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang penting istana nggak boleh merasa bersalah. Tapi orang istana tahu sendiri gitu ya. Wanita-wanita itu di istana ngerti mereka. Wah, ini salah ini yang
si A itu perempuannya salah ini gitu ya. Tetapi jamaah sekalian, Imro'atul Aziz yang tadi merasa terpojokkan karena sudah syahidun gitu ya. Dia juga nggak mau disalahkan sendirian itu. Akhirnya apa jamaah sekalian? Ya dalam cerita-cerita berikutnya ya, dia undang itu wanita-wanita di istana itu. Ayo sini kumpul sama saya ya. Ini tak kasih buah. Tak kasih ya pisau kan itu Pak ya. Setelah berkumpul dan mereka lagi asik ya dengan buah dan pisau yang mereka miliki, Nabi Yusuf disuruh lewat. Yusuf lewat gitu ya. Disuruh lewat dan begitu lewat, hanya lewat tok padahal Pak ya. Hanya lewat tok saja. Itu ternyata apa? Ternyata wanita-wanita istana itu melihat saja waqatta'na aydiyahunna, bahasanya begitu di Al-Qur'an ya. Mereka itu memotong tangannya gitu. Hadza malakun karim kan gitu ya. Ini bukan manusia nih. Ini adalah malaikat ini, bagi bahasa mereka begitu. Jadi betapa apa ya, tertariknya gitu ya. Wanita-wanita di istana itu kepada Yusuf alaihissalam. Kata wanita yang tadi itu mungkin dalam hatinya, tuh kan, kamu saja baru lewat tok saja lo sudah ini apa? Tanganmu loh terpotong. Apalagi saya yang tiap hari dia itu masuk dalam kamar saya katanya gitu. Bahasanya begitu kira-kira ya. Dia ingin membuktikan betapa Yusuf itu betul-betul adalah manusia yang luar biasa. Jadi ketampanannya luar biasa. Di antara nabi-nabi dikatakan siapa paling tampan? Yusuf alaihissalam. Ya Pak ya. Kalau siapa yang paling kuat? Musa alaihissalam. Oh kuat itu Pak. Masih kecil aja sudah jenggotnya Fir'aun ditarik itu sampai tercabut ya beberapa jenggotnya Fir'aun. Ini Yusuf alaihissalam tampannya luar biasa. Masalah semin rahimakumullah itu ya tandanya betapa ya betul-betul menarik ya. Menarik bagi orang lain. Pak ya, nanti bilang sama istri ya atau Bapak ya dicoba apakah istri kita masih menarik. Apakah diri kita masih menarik di depan istri gitu ya. Kasih aja jarum gitu ya. Lihat kita apakah jarum itu bisa terasa enggak ini ya. Mereka itu tidak merasakan ini ya. Karena apa? Karena betapa tertariknya kepada Yusuf alaihissalam. Masalah muslimin rahimakumullah, masuklah Yusuf di dalam sebuah penjara. Dan di sana beberapa tahun lamanya. Ada dua temannya itu ngasih tahu. Kan butuh takwil mimpi ya. Saya bisa takwil mimpi, saya takwilkan. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau ada apa-apa tolong sampaikan. Ini sebagai teman ente nih gitu ya. Ternyata apa jemaah sekalian? Ini dua orang ini yang satu meninggal ya, yang satu lagi menjadi orang yang dekat istana. Ternyata lupa. Lupa. Orang kalau sudah senang itu Pak, lupa Pak gitu. Lupa kalau dia itu punya teman namanya Yusuf alaihissalam. Sehingga dia beberapa tahun lumayan agak panjang di dalam penjara. Akhirnya Allah berikan mimpi kepada sang raja tentang 7 ekor sapi itu. Baru temannya itu ingat gitu ya. Oh iya, sang raja bahwa saya punya teman yang bisa menakwilkan sebuah mimpi. Dia ada di penjara sekarang ini. Gitu. Sang raja sudah menawarkan pada semua menteri-menterinya apa takwil mimpi ini. Ternyata nggak ada yang pas, nggak ada yang logis, nggak ada yang cocok dengan apa yang dirasakan oleh sang raja itu. Akhirnya coba-coba, oke lah, bawa sini dia. Namanya Yusuf gitu ya. Begitu disampaikan tentang 7 ekor sapi ini jemaah sekalian, akhirnya cocok gitu ya bagi sang raja itu. Maka disitulah Yusuf lalu keluar dari penjara dan diminta untuk membantu kerajaan ya, mempersiapkan 7 tahun menanam menghadapi 7 tahun kemudian masa paceklik. Dan ternyata benar gitu ya. Benar apa yang dimimpikan itu benar, maka lalu dia dijadikan seorang menteri, lalu menjadi seorang raja. Sampai seorang raja jemaah sekalian, kakaknya datang, tetap Nabi Yusuf menerima mereka dengan baik. Ya, ini akhlaknya luar biasa ya, nggak ada dendam sama sekali. Tidak ada rasa sakit hati bagi Nabi Yusuf, gitu ya. Mereka minta bantuan dikasih. Kakaknya tidak tahu kalau ini adalah Yusuf gitu ya.
Dikasih mereka. Ya Allah. Ini akhlak yang luar biasa. Jadi akhlak itu sudah ada ketika kecil, tak? 7 tahun sudah akhlaknya seperti itu, begitu semakin dewasa dan semakin matang gitu ya, akhlaknya juga tetap terjaga. Sampai akhirnya ketemu dengan kedua orang tuanya, maka diceritakan hadza ta'wilu ru'ya. Ini adalah takwil mimpiku dulu wahai ayahku, gitu ya. Yang qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah menjadikan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Jemaah sekalian, kita dulu pernah masa muda dan kita pernah bermimpi, Pak ya. Mimpi harapan kita ke depan jadi apa? Anak kita bagaimana? Lalu nanti punya cucu bagaimana? Itu mimpi kita. Termasuk kita nanti semoga di akhirat seperti apa? Itu mimpi kita jemaah sekalian. Maka marilah kita ikuti ini semuanya. Dan untuk mewujudkan sebuah mimpi itu tidak pernah ada yang mulus-mulus jemaah sekalian. Tidak ada yang seperti jalan tol, tidak ada itu. Ya, jalannya itu bergelombang, berliku-liku, ya. Dan Yusuf alaihissalam ini contoh yang luar biasa, ya sangat-sangat berat dalam menghadapi cobaan-cobaan. Sampai Rasulullah juga terusir dari kota Mekah. Rasulullah terusir dari kota Mekah. Ya. Dan itu sudah diketahui dan diketahui oleh Waraqah bin Naufal. Ingat ya, Waraqah bin Naufal itu adalah sepupunya Khadijah. Dia mengatakan bahwa suatu ketika ini nanti akan diusir oleh kaumnya dan aku ingin membela dia. Gitu. Jadi seorang nabi sampai terusir ya. Nabi Musa juga dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Nabi Isa juga sama Pak ya, dikejar-kejar ya. Sampai versi mereka adalah disalib. Itulah kebaikan-kebaikan itu selalu tidak ada yang mulus ya mas kalian. Orang baik itu selalu ada saja nggak suka, ya, ada saja tidak suka. Tantangannya selalu ada saja. Nggak ada orang baik mulus-mulus tuh nggak ada, ya. Mulus itu adalah di mata kita barangkali. Anda kalau tahu sesungguhnya Allah, ya, fitnahnya luar biasa. Ya keluarganya, ya anaknya, ya tetangganya kadang-kadang. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Apakah kalian menyangka ya bahwa kalian akan masuk surga begitu saja sementara belum pernah Anda diuji oleh Allah? Masatumul ba'sa wadharra wazulzilu. Bayangkan. Sudah susah sengsara wazulzilu, digoncang-goncangkan. Gitu. Wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Nah, kata kuncinya di terakhir. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dunia ini ada siang dan malam jemaah sekalian. Tidak selamanya kita siang, pasti ada malam. Dan tidak selamanya malam, pasti ada siang. Maka ketika datang cobaan-cobaan kepada kita umat Islam, semakin gelap jemaah sekalian, jangan khawatir. Semakin gelap itu tandanya sudah semakin mendekati waktu subuh. Gitu. Akan mendekati waktu pagi. Dan Anda ketika merasakan ini adalah zaman keemasan saya, Ustaz. Ingat ya, Anda pengusaha besar. Suatu ketika Anda akan masuk sore hari dan Anda akan masuki malam hari. Betul Pak ya? Gitu. Akan memasuki itu. Gitu. Makanya butuh persiapan mental siapapun. Anda yang lagi sukses, ingat suatu ketika Anda akan masuk masa malam ini. Suatu ketika akan masuk dalam dunia kondisi-kondisi yang godaan dan tantangan yang sangat berat. Gitu. Dan harus disiapkan itu semuanya, mentalnya, ya terutama mentalnya Pak ya, biar nggak KO, ya, biar nggak stres, sutris, ya, biar nggak bingung menghadapi kondisi kenyataan yang ada ini. Nggak selamanya orang-orang jadi ketua nanti juga akan turun dari ketua. Tidak selamanya jadi anggota dewan suatu ketika juga akan turun. Menteri juga selesai ya Pak ya. Apapun jabatan yang kita miliki yang kita miliki juga sama jemaah sekalian, suatu ketika akan hilang. Gitu. Masalah semin rahimakumullah, tidak ada yang kekal dunia ini, bahwasanya kita akan terus berjalan untuk menuju akhirat kita masing-masing. Dan ini adalah masa-masa ya
betul-betul kita sangat dekat dengan akhirat kita. Kita hanya tinggal beberapa hari, tinggal ngitung ya. Ngitung, semakin berkurang hidup kita di dunia ini, sementara bekal kita ini masih belum banyak. Allah masih berikan kesempatan kita jemaah sekalian dua hal. Satu adalah menambah kebaikan amal-amal kita. Yang kedua adalah kesempatan untuk bertaubat. Bagi yang banyak memiliki jahiliyah sebelumnya, ya, ini diberi kesempatan Allah untuk bertaubat. Ujian-ujian itu sudah didiskon jamaah sekalian, ya. Yang kita dapatkan ini sudah didiskon. Ya, diskon banyak sudah. Yang dulu pernah nggak sholat 5 tahun, kan ujiannya tidak sampai ya sekian kali nggak sholat kan begitu Pak ya. Allah maafkan dan didiskon ujian-ujian itu. Ya, tidak secara langsung. Yang terpenting adalah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Setiap apapun yang kita hadapi selama ini, Allah pasti sudah ngukur sebelumnya itu, sudah diukur Pak. Bapak Ibu yang memiliki ujian yang berat, ingat bahwa Allah sudah ukur itu. Bahwasanya ujian itu adalah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Semakin baik orang itu semakin besar ujiannya, dan semakin kurang baik orang itu maka semakin ringan. Inna aidzamal bala ma'idami musibah atau fi makna yaitu adalah sebuah kebaikan. Jadi besarnya sebuah ujian gitu ya, tergantung pada besarnya sebuah ganjaran yang akan didapatkan itu. Cukup Bapak Ibu sekalian dari saya, semoga kita siap ya. Mal usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama. Bahasa Al-Qur'an ma'ah, bukan ba'dah. Yang selama ini kita tahu kan ba'dah. Setelah sulit Ustaz, enak nanti. Enggak gitu. Bahasa Al-Quran bukan itu. Al-Quran menyebutkan ma'ah, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ma'ah. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika kita sedang sulit-sulit itu, disitulah Allah sedang memberikan kunci sukses kita. Ya. Ketika kita sedang susah-susah itu jemaah sekalian, disitulah Allah sedang memberikan kunci-kunci kebaikan untuk kita semuanya. Maka jangan kita lari daripada persoalan. Hadapilah. Itu kuncinya ada di sana soalnya. Gitu. Kalau kita lari gak dapat kunci kita. Begitu kita selesaikan, kita dapat kunci dan kita akan sukses. Siapapun kita, insya Allah ya bersama ya, ada kata-kata bersama itu. Bersama kesulitan itu sebenarnya Allah sedang memberikan jalan ya kepada kebaikan kita. Demikian sedikit ya cerita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan tambahan dari jamaah, boleh silakan. Kalau detailnya panjang lagi nih. Panjang lagi tentang wanita yang kotok naidiyahunna itu, dan masih banyak ya. Yusuf 6 lembar ya, kurang lebih 12 halaman sampai suratnya namanya surat Yusuf alaihissalam. Ini Al-Quran banyak cerita-cerita jemaah sekalian. Ada surat Yusuf, ada surat Yunus ya Pak ya. Itu berarti ya itulah cerita-cerita yang harus banyak kita pelajari. Al-Baqarah loh ya, cerita tentang sapi betina. Ali Imran cerita tentang Ali Imran. Al-Maidah sampai Al-Fil nanti Pak ya gitu. Kita taunya Al-Fil aja nih. Monggo ada yang disampaikan tambahan atau tanya boleh. Kalau tidak ada ya karena cerita ya, insyaallah review ya, mereview cerita tentang Yusuf alaihissalam. Semoga memberikan kebaikan pada kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.